Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta rekan-rekan yang saya hormati. Selamat malam juga Kapten Sadikin. Selamat malam Pak Win Rizaldi, Pak Haris dari Kampus Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta, serta semua All Star di sini. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah hari ini puji dan syukur berkat kuasa Tuhan kita dapat diberi kesempatan bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan informasi-informasi ya yang dilakukan secara virtual ya. Kemudian semoga kita tetap sehat selalu malam ini. Terima kasih untuk bisa hadir juga dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dari Kampus Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti, atau mungkin dulu rekan-rekan yang alumni di sini alumni STMT, dulu namanya STMT Trisakti, tapi sekarang namanya berubah menjadi ITL Trisakti. Banyak nih Pak Win, alumni-alumninya di sini nih partisipannya. Alhamdulillah. Iya ya. Kemudian rekan-rekan semuanya, sosialisasi ini bertemakan mengenai seperti yang kita lihat di screen, penyusunan SOP umum penanganan barang berbahaya menggunakan transportasi udara berdasarkan peraturan nasional dan internasional, seperti itu. Kemudian untuk rundown acara hari ini, untuk susunannya. Oke, baik. Hari ini rencananya kita dimulainya pukul 7, semoga kita nanti agak on time karena malam hari, karena beberapa pertimbangan ya Pak Win, kita akhirnya mengadakan di malam hari. Kemudian untuk acara pertama nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa mengisi pre-survey. Apakah sudah ada di room chat, Jihan atau? Sudah ada Bu. Oh, ya baik, rekan-rekan bisa untuk mengisinya. Jangan khawatir, itu bukan ujian ya Pak Win ya, bukan saja. Itu tes ini aja. Iya. Biar kita tahu apa yang kita lagi bicarakan apa nanti gitu. Ya. Kemudian nanti akan ada introduction dan sedikit sambutan. Kemudian nanti kita akan lanjut ke acara inti untuk sosialisasi presentasi yang akan dibawakan oleh fasilitator kita, Bapak Win Rizaldi, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen Transportasi. Kemudian kami juga punya tim, ada Bapak Haris. Selamat malam Pak Haris, Sarjana Ekonomi dan Magister Akuntansi. Di sini juga dari ITL Trisakti. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab sekitar pukul 19.45 sampai pukul 8 oleh fasilitator, akan dibantu oleh saya, moderator. Kemudian nanti harapannya rekan-rekan All Star dapat mempersiapkan pertanyaan yang akan mau ditanyakan. Kemudian acara terakhir akan ditutup closing conclusion dari Bapak Win Rizaldi. Kemudian nanti kita punya post survey dan sebagai dokumentasi kami mohon untuk bisa nanti foto bersama. Baiklah rekan-rekan, untuk mengawalinya saya persilahkan sedikit satu patah kata, dua patah kata dari Kapten Ahmad Sadikin untuk memberikan sambutan sedikit, Cap. Kapten Sadikin ini adalah Director Safety dari PT Indonesia AirAsia, Pak Win, Pak Haris. Kapten Sadikin, dipersilahkan, monggo Kapten. Ya, terima kasih Mbak Fira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Win, salam kenal dari kami dan juga Pak Haris serta tim dari ITL dan juga teman-teman All Star semua di sesi malam ini. Terima kasih dan juga apresiasi karena kita tadi seperti disampaikan oleh Mbak Fira, karena satu hal kita lakukan di malam hari, mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang nanti kita akan bisa pelajari pada malam hari ini.
Nggak banyak Pak dari saya, kan juga waktunya nggak banyak, nggak pasal singkat. Jadi kita menyadari Pak bahwa terima kasih lagi karena ini menjadi penting buat kami. Utamanya kami memang ada rencana Pak, ada rencana untuk menjadi Digi Carrier AirAsia Indonesia khususnya. Karena secara grup di Malaysia seperti itu, kita selama ini memang memiliki awareness-nya saja Pak. Jadi karena kita juga dalam keseharian ada beberapa DG item yang dibawa tapi bukan sebagai revenue DG. That's why mungkin ini dengan kita mendapatkan pencerahan dari Pak Win, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan knowledge ataupun wawasan pentingnya sebuah SOP atau panduan ya dalam kita dalam hal membawa barang-barang DG di operasi kita. Jadi mudah-mudahan malam ini teman-teman silakan dipakai waktunya. Kita sangat honor mendapatkan Pak Win bisa hadir dan memberikan semacam pendahuluan Pak ya. Mungkin nanti kalau dimungkinkan di kesempatan lain kita bisa lebih detail, di kesempatan yang memang kita bisa lebih banyak waktu untuk bisa berdiskusi Pak. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, tentang Pak Win dan juga saya kembalikan ke Mbak Hira. Terima kasih Kapten Sadikin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk saja ke acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi dari fasilitator kita, Bapak Win Rizaldi, sekaligus nantinya diikuti dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan profil dari fasilitator kita malam ini, Bapak Win Rizaldi. Mana ya contekan saya? Baik Bapak Ibu, Bapak Win Rizaldi, beliau adalah dosen ITL Trisakti, fokus di bidang kargo, logistik, dan dangerous good atau barang berbahaya, baik udara, laut, ataupun darat. Kemudian beliau juga mengajar di beberapa kampus dan universitas ternama di Indonesia, serta di pelatihan-pelatihan atau training center lainnya. Selain aktif di pelatihan dan di dunia akademis, Pak Win juga aktif dalam membuat jurnal, serta menulis buku ya Pak Win ya. Buku terbarunya beliau adalah bisa dilihat nanti rekan-rekan, itu sungguh menarik. Saya juga sudah baru membacanya, harus membacanya ya Pak Win ya, kalau kita ya di kampusnya. Itu mengenai penanganan barang berbahaya dan juga ada juga penanganan kargo via angkutan udara pada masa pandemik atau next normal berdasarkan aturan nasional dan internasional. Seperti itu. CV-nya panjang sekali ya Pak Win ya. Ini kalau HRD sudah ngelihat ini pusing nih Pak Win. Baik Pak Win, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Pak Win untuk menyampaikan materi. Saya izin stop share. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami tim PKM dari Trisakti, pada Pak Ahmad Sadikin. Terima kasih atas istilahnya kemitraan ya, juga kepada Bu Jutfira yang sebagai fasilitator dan moderator ya. Baik, Pak Haris, saya izin duluan ya Pak Haris ya, nanti konklusinya kita bareng-bareng gitu ya. Baik, saya izin share screen dulu ya. Udah kelihatan screen-nya? Sudah Pak. Pak. Baik ya. Jadi judulnya adalah sosialisasi penyusunan SOP umum. Jadi yang sifatnya umum terkait penanganan barang berbahaya menggunakan transportasi udara ya, atau angkutan udara berdasarkan aturan nasional maupun internasional ya. Kita rujukannya nanti IATA DGR sama
satu lagi KP 571, turunannya dari Undang-Undang 1 tahun 2009. Baik. Sebetulnya sebelum kita masuk itu ada sedikit menggelitik pertanyaan, apakah kita mengetahui ya untuk terbang dengan aman kita mesti memastikan ya penanganan yang baik kepada penumpang dan kargo ya. Ini salah satu persyaratan buat penerbangan ya. Kemudian apakah kita juga tahu bahwa 50% daripada barang bawaan penumpang ini bisa saja berisikan atau terkait dengan barang berbahaya. Dan yang ketiga, apakah kita juga mengetahui pesawat selalu membawa dangerous good ya, operators property ya, sebagai dia operators property ya. Di section 2.5 itu IATA DGR seperti aircraft spare, kemudian DG in accepted quantity yang di kadang-kadang sebagai duty free penawaran produk-produk komersial di dalam pesawat. Nah, ini juga mengandung kandungan barang berbahaya ya. Baik. Nah, tentunya tujuan daripada PKM ini untuk bisa mengassist ya, kita membantu penerbangan ya, ini seluruh penerbangan biasanya ya, khususnya sekarang ini AirAsia secara langsung biasanya yang menawarkan pelayanan ini adalah ground handling, karena biasanya nanti terkait dengan pergudangan mereka gitu ya, untuk bisa comply kepada Dangerous Goods Standard Operating Procedure, nanti disebut sebagai DG Handling Manual ya. Nah, ini tentu saja dasar hukumnya tadi saya sebutkan berdasarkan IDJ 01 dan IDJ 02 ini. Kalau IDJ 01 ini yang di IATA DGR terkait dengan izin angkut ya. Dan ini juga terkait tentu saja langsung ke KP 571 tahun 2015 terkait izin pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat. Nah, sebetulnya ini tadi untuk tiap penerbangan yang ingin membawa barang berbahaya ke dalam, melalui atau keluar dari Indonesia harus mendapatkan ya izin angkut ya dari DGCA. Di dalam hal ini nanti diwakili oleh Directorate of Aviation Security. Di sini masih DKP ya, Direktorat Keamanan Penerbangan, tapi sekarang udah dipindahkan ke DKPPU ya. Nah, ini semuanya dibuat harus sesuai dengan prescribe atau persyaratan ya, dan itu dialamatkan kepada otoritas perhubungan ya, tentu saja. Nah, ini di sini di pasal 2 ini disebutkan tata caranya nanti ya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa praktek daripada permohonan izin angkut ini sudah diawali dari 2015. KP 571 sendiri itu bulannya kalau nggak salah September keluarnya, tapi kita udah mulai di Februari waktu itu. Jadi penerbangan asing yang pertama yang saya tangani waktu itu, kebetulan saya masih di Jasa Angkasa Semesta waktu itu, Qantas kemudian Philippine Airlines. Ini kebetulan di sini nih Qantas ini udah yang ketiga kali nih, yang kalau 2017 dia mulainya dari 2015 yang udah, jadi ini ada kurang lebih 22 penerbangan yang kebetulan kemarin kita sudah bantu untuk memperoleh izin angkut ya. Ini kebetulan saya yang edit sendiri nih, karena kebetulan mereka mintanya biasanya ya minta konsultasi, presentasi, dibantu, assist, kemudian untuk penyelesaian DJHM-nya di sini ya. Kemudian tentu saja waktu di audit, penyelesaian auditnya gitu. Nah, jadi memang karena ada pengalaman kami di penerbangan sebelumnya di Cathay Pacific sebelumnya tahun 2000 sampai 2008, jadi kami familiar juga dengan beberapa manual penerbangan, terutama dengan barang berbahaya. Jadi dan juga kebetulan teman-teman waktu itu di DKP
dia ya mungkin karena kita kenal baik dengan maunya bisnis sama saya, nggak mau sama yang lain. Orang penerbangan juga kebetulan karena bekas rekan-rekan kami, ya maunya ya udah Pak Win aja. Jadi saya jadi mediator dua pihak ini senang-senang aja. Kebetulan saya juga memang praktisi digi, ya sudahlah jadi satu paket gitu ya. Nah ini pertamanya, ada masalah. Jadi, nah ini izin angkutnya kalau udah dapat seperti ini Pak, modelnya Bapak Ibu. Ini berlaku 1 tahun, tetapi pada saat tahun kedua biasanya udah berlaku selamanya gitu, ya. Jadi sekarang pun mungkin udah berlaku sekali ngurus langsung berlaku selamanya gitu, ya. Nah ini penerbitan ini ya, ini kalau udah lulus dikasih ini izin angkut ini, ya. Nah ada 4 tahapan ya, ini yang perlu diketahui. Biasanya bagi penerbangan yang baru memohon itu ingin tahu bagaimana sih persyaratannya gitu. Nah biasanya dikasih formulir seperti ini ya, disuruh mengisi formulir izin angkut. Ya nanti ada formulir ini tata caranya, ada formulirnya nanti. Nah kemudian kita menyampaikan draft dangerous good manual, ya disiapkan dalam folder warna merah. Sebetulnya sih itu kalau kita udah punya manual udah nggak dimasukkan dalam folder gitu, kita kasihkan langsung. Tapi kalau masih belum punya manual, baru mau menyusun, itu siapkan folder dulu ceritanya gitu. Kemudian ini langsung disampaikan. Sekarang udah melalui website ya, dulu kita melalui pos atau langsung ke kantor perhubungan yang di Jalan Merdeka itu. Yang kemudian ini ada prosedurnya, sudah itu ya. Ada administrasi, demonstrasi, ini maksudnya presentasi, ada verifikasi dan ada finalisasi. Ya, nanti kita coba masuk satu persatu ke tahapan ini. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya sih prosedur untuk mendapatkan Digi Permit ini? Tadi sudah disampaikan. Ini pada pasal 4 dijelaskan ini. Nanti harus mengajukan surat. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Paling enggak persyaratannya. Form, nanti ada form. Kemudian buku manual tadi. Checklist. Nanti ada checklist. Nanti biasanya diberikan checklist untuk meng-cross-check apakah buku manualnya ini udah comply. Kemudian ada salinan surat penetapan Digi Koordinator. Jadi penerbangan harus menunjuk Digi Koordinator. Jadi dia sebetulnya yang akan mengurus ke kantor pus ke perhubungan, ya Digi Koordinator ini nanti yang buat ditanya-tanyain gitu ya. Nah itu harus ada 1 Digi Koordinator di setiap penerbangan, minimal itu 1. Kemudian ada salinan lisensi personil yang menangani barang berbahaya yang udah lulus STKP training tipe A atau tipe B, disiapkan ini salinannya. Kemudian data fasilitas penanganan barang berbahaya. Ini kalau Badan Usaha Angkutan Udara. Ini ada perusahaan juga angkutan udara, ada bedanya di sini. Ini yang asing nih, ini yang asing, ini yang lokal ini ya. Domestik yang 2 ini, yang 3 ini yang asing. Ini ditambah dengan salinan izin pengangkutan barang berbahaya dari otoritas penerbangan di negara pesawat udara terdaftar. Ini AOC Pak. AOC-nya dari negara di mana dia home base-nya, misalnya dari KT Pacific dari Hong Kong, dia AOC-nya. Dapat izin angkut dari sana ke Indonesia gitu, ya. Selebihnya sama. Nah, kemudian ini formnya. Nah ini contoh formnya. Contoh surat. Ini ada di lampiran KP571 itu di bagian bawah. Nah ini ada surat, contoh suratnya mengajukan. Jadi biasanya, Pak saya suratnya bikin seperti apa? Nah ini udah ada formnya, tinggal isi nama, jabatan, instansi seperti apa, ya. Nah nanti itu akan jadi lampiran yang ke-6 persyaratan itu atau ke-7 persyaratan untuk penerbangan asing itu akan jadi lampiran surat ini pada saat mengajukan. Nah ini pertama berkirim surat, ya, berkirim surat. Kemudian
Ini contoh suratnya udah ada. Nah, lampiran pertama ini form yang harus diisi. Jadi penerbangan isi perusahaannya apa, airline-nya apa. Jadi perusahaan sama airline bisa juga berbeda ya, trading name-nya bisa berbeda. Misalnya AirAsia ini perusahaannya mana, Bu ya? Kalau boleh tahu. AirAsia juga apa ada lain? PT Indonesia AirAsia, Pak. PT Indonesia AirAsia, di sininya baru AirAsia gitu kan. Kantor pusatnya di mana, pemilik ownernya siapa, direktur utamanya siapa, accountable person. Nah ini, accountable person ini siapa? DG koordinatornya siapa? Ada lain pendukungnya, misalnya operasional siapa, QC-nya siapa, trainingnya siapa, ini boleh sebagai tambahan. Kalau belum ada ya mungkin kosong, tapi sebaiknya ada, ini lebih baik. Kemudian siupnya, terus dia itu tipe dan jumlah pesawat yang dimiliki berapa, nomor AOC ini kalau dia yang tadi penerbangan asing. Bandara keberangkatan di mana, kalau penerbangan asing ini misalnya GT tadi dari Hong Kong. Ini kelas yang diangkut apa aja, apakah dia ngangkut semua kelas, apa beberapa kelas tertentu, kemudian tipe operasinya, apakah domestik saja, apakah termasuk internasional, berjadwal atau tidak berjadwal, ya. Pesawatnya penumpang atau pesawat kargo, apakah menggunakan helikopter. Ini kalau dia menggunakan helikopter seperti Airbus, mungkin dia masuk di sini juga. Kemudian yang menandatangani direktur utamanya. Ini lampiran pertama ya, lampiran A ini ya. Ada kurang lebih 26 data. Lampiran B-nya yang tadi saya bilang, ini buku manualnya kalau udah punya dikirim aja. Jadi sebetulnya buku manual itu di sini itu minimum 6 bab biasanya ya. Itu tapi kalau untuk airline yang tidak mengangkut dangerous good, ya misalnya dia penerbangan itu nggak mengangkut DG, paling nggak dia minimum 6 bab. Tapi kalau mengangkut DG itu minimum 12 item atau 12 bab sesuai dengan checklistnya, ya. Dan ini contoh kalau AOC ini untuk penerbangan asing. Ini ada AOC-nya seperti ini, ya. Nah, paling tidak checklistnya, ini tadi lampiran B ya, lampiran B manualnya sama AOC-nya. Kemudian lampiran C, ya, ini checklist. Kalau ini checklistnya, ini yang saya bilang sampai 12 item nih checklistnya. Nanti kita masuk satu-satu. Itemnya apa aja. Jadi kurang lebih 3 halaman nih checklistnya ya. 3 atau 4 halaman checklistnya ini yang diisi nanti. Jadi nanti ini diisi, dilengkapi oleh DG koordinator atau orang yang ditunjuk sebagai konsultan ini bisa bantu ini. Ini udah sesuai nggak dengan, jadi item-item di sini udah sesuai dengan manual yang ada apa belum gitu ya. Referensinya di bab berapa kalau ada gitu. Jadi kalau bisa ada semua nih. Jangan sampai kosong gitu. Kalau kosong ditanya lagi nanti pada saat presentasi gitu. Ya. Nah, ini contoh daripada daftar isi dangerous goods handling manual. Kalau 12 item kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini tadinya paling cuma 6 item, tapi ini bisa berkembang sampai 12 item mulai dari pembatasan umum, koordinator, regulasi yang berlaku, spesifik pesawat udara, pendidikan dan pelatihan, ya, penanganan penumpang, penerimaan komat, kompetisi material, prosedur penerimaan barang, penyimpanan dokumen, perencanaan pemuatan, prosedur keadaan darurat atau emergency prosedur. Ini ya. Lampiran D, lampiran keempat adalah surat penunjukan DG koordinator. Ini contohnya, misalnya menunjuk stafnya siapa yang menjadi representatif atau DG koordinator. Ini contoh suratnya mungkin seperti ini ya. Ini punyanya Gmail nih contohnya. Nah, kemudian lampiran kelima, nama-nama personel yang udah memiliki license. Bisa dalam bentuk Excel, kemudian di backup dengan dia punya STKP. Seperti ini. Jadi fotokopi STKP-nya disiapin. Berapa orang ya? Itu yang ada lebih banyak, lebih baik ya. Setiap bagian pekerjaan penerimaan, penyimpanan barang sampai di area build up atau pemuatan juga sebaiknya ada. Ini biasanya kalau kita kerjasama dengan ground handling, ini biasanya punyanya ground handling mulai dari penerimaan,
penyimpanan barang sampai bagian manifest biasanya punya license dan dispute. Ini contoh punya saya aja ini waktu 2013 ya. Terus saya kebetulan di mana-mana jadi bingung mau taruh di mana nih. Nah kemudian lampiran F ini coba sebagai ilustrasi aja. Data fasilitas ini misalnya mengajukan ini fasilitas diginya udah ada apa belum? Posisinya udah strategis apa tidak? Boleh dibikin layoutnya seperti ini yang menunjukkan bahwa kita memiliki area untuk penempatan barang berbahaya. Ini ya, gitu. Ini saya bikinin buat Airfast waktu itu di Timika. Dia minta dibikinin masih polosan. Enaknya di mana nih Pak Win katanya gitu. Ya saya maunya di mana di sini ya. Udah di sini kita nanti bikin denaknya gitu ya. Karena kita bikinin kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya. Ini yang di Timika. Kemudian ini udah selesai nih. Lampirannya jadi cuma 6 ya. 5 atau 6 ya. A, B, C, D, E, F. 6 ya. Ada 6 ya sampai F ini. Nah kemudian terkait dengan manual, kita udah masuk, ini contoh manual ya. Nah buku manual ini sekurang-kurangnya ini memuat tadi itu 6 item atau 6 bab terkait dengan policy, program pendidikan dan pelatihan personel, prosedur penerimaan penanganan pengangkutan barang berbahaya, prosedur penanganan barang bawaan penumpang dan kru, prosedur penanganan keadaan darurat, dan pengawasan. Paling nggak 6 ini. Cuma berkembang itemnya itu jadi 12. Jadi yang sisanya yang 6 itu mungkin ada masuk ke dalam sini. Jadi di manual tuh biasanya kalau Bapak udah jadi manualnya mau sederhana, paling nggak 6 komponen ini masuk. Ya. Tetapi nanti mewakili juga beberapa bagian yang tadi ada 12 item waktu di checklist itu. Bisa masuk di dalam 6-nya ini ya. Tapi biasanya gini, kalau misalnya sangat sederhana, manualnya masih sangat sederhana, dia minta dibikin baru. Jadi kita menyesuaikan dengan checklist yang ada. Bisa-bisa 12 bab itu kita bikinin gitu ya. Nah ini, yang tadi tahap 1, nah ini tahapannya. Evaluasi, jadi setelah kirim surat, dievaluasi tadi data-data pendukung, pendukungnya udah oke apa enggak, ya. Kemudian kalau sudah oke, akan ada undangan untuk presentasi, ya, diundang ke dulu Jalan Merdeka, sekarang mungkin ke DKPPU, ya. Kita memaparkan bagaimana sih nanti pada saat memaparkan itu kita orang penerbangan sama konsultannya datang atau sama digikoordinatornya datang presentasi gitu ya. Nah, kalau biasanya itu waktu itu saya yang mewakili presentasi. Jadi cuma sebentar dari penerbangannya, cuma company profile dia presentasi, kemudian lanjut mengenai detail buku manualnya kita yang bantu presentasi. Kemudian tahap 3 verifikasi lapangan. Ini kalau sudah beres yang paparannya ini udah oke, tahap 3-nya kunjungan ke lapangan. Audit lapangan ya gudangnya diaudit, dokumen-dokumen yang ada di lapangan diperiksa semua. Kemudian tahap 4 baru finalisasi ya. Nah ini tahap pertama ya, kita masuk tahap pertama. Nah ini dibentuk timnya ya, jadi tim siapa aja ya, dari penerbangan ditunjuk nanti disiapkan nanti siapa aja, udah mulai dibikin ini ketuanya siapa gitu kan. Nah kemudian ini adalah undangan presentasi. Ya kalau misalnya setelah itu ada invitation ya. Ya. Kemudian yang kedua masuk ke presentasi. Setelah tadi ada invitasi, kita presentasi. Ini kebetulan yang di Bali ini sebetulnya waktu audit nih ya, tapi invitasi juga pada saat presentasi juga kita round table atau kita sama-sama duduk ya. Biasanya ada dua inspektur ya yang akan membantu atau ditunjuk untuk membantu penyelesaian itu ya.
biasanya sama dia terus gitu ya. Nah, ini kemudian lakukan paparan, tadi di uji manual ya. Nanti kita akan lihat contoh paparannya seperti apa di slide-slide terakhir, nanti ada contoh paparannya, kurang lebih 15 slide ya, tapi kita lihat sekilas saja ya. Karena waktu mungkin ya kita lihat saja sekilas-sekilas gitu ya. Nah, ini ada contoh jawaban pemenuhan hasil presentasi ya. Nah, kalau presentasinya sudah oke, nah ini kalau presentasi sudah beres, baru nanti akan ada kunjungan ya. Nah, ini respon terhadap presentasi ini. Jadi presentation udah oke. Nah, nanti akan ada undangan untuk ini kalau ada koreksi ya, dikoreksi sedikit. Ada yang ini dikoreksi, disebutkan di sini perlu dikoreksi apa gitu ya. Nah, setelah dikoreksi selesai, tahap berikutnya baru kunjungan ke lapangan atau verifikasi lapangan oleh inspekturnya. Ya. Nah, ini kalau lokal ini nggak masalah Pak. Kalau lokal kunjungan ke Jakarta, kebetulan kantor pusatnya orang DKPP-nya di Jakarta, nggak banyak biaya. Tapi kalau kunjungan ke luar Jakarta atau ya pokoknya di luar Jakarta, biasanya pihak penerbangan harus mempersiapkan akomodasi, allowance sama apa itu, akomodasi, allowance, transportasinya ya, untuk inspekturnya paling nggak 2 gitu. Nah, jadi harus siapin dana juga untuk keberangkatan inspekturnya gitu ya, karena mereka tidak menanggung untuk itu, yang menanggung yang mengajukan gitu ya. Kemudian ini berita acaranya Pak, pada saat di lapangan nanti setelah kunjungan atau sebelum kunjungan mereka mengisi cek data-data yang ada di lapangan, dia cek dokumen-dokumennya, legalitasnya ya, kemudian personelnya, trainingnya apakah sudah oke semua ya. Kemudian fasilitasnya nanti dia akan kunjungan, dia akan cek di sini. Setelah dia cek fisik fasilitas gudang dijinya gimana, kemudian signage yang ada di gudang diji apakah sudah komplit, label-labelnya, formulir yang ada apakah sudah komplit yang ada di situ. Jadi perlengkapan-perlengkapannya juga diperiksa. Kemudian emergency toolkitnya juga diperiksa ya di lapangan. Jadi ada kurang lebih apa ini? Ada 6 item yang diperiksa. 7 nih. Kemudian rekaman pengiriman khusus perpanjangan. Jadi maksudnya ini kalau udah 1 tahun berjalan, mana recordnya 1 tahun kemarin menghandle digi apa enggak? Kalau enggak menghandle digi nanti ditinjau lagi, perlu izin apa enggak gitu. Kan biasanya gitu. Kalau menghandle digi mana buktinya? Subjeknya mana, notoknya yang tahun kemarin dikumpulin, dilihatin. Benar nggak dia subjeknya ngisinya gitu kan? Nah ini dicek lagi sama dia. Ini kalau re-audit ya. Kalau audit pertama biasanya masih kosong nih. Karena masih ini gitu ya. Kemudian nah ini diberikan hasilnya nanti ya. Kemudian baru setelah itu oke semua, tadi verifikasi, baru finalisasi ya. Nah, finalisasi untuk mendapatkan izin angkut. Tapi biasanya harus bayar PNBP dulu nih Pak. Nah, di sini ada Bapak Ibu lihat biayanya. Kalau digi manual itu disahkan kurang lebih 1.270.000. Kalau penerbitan izin angkutnya senilai 3.215.000. Jadi totalnya untuk satu kali pengurusan itu 4.485.000 ini izinnya nih, sesuai dengan PP 11 tahun 2015 nih. Ini punyanya KLM nih, Mari. Ya. Jadi mereka ada dasarnya nih untuk PNBP-nya ya. Jadi tapi kalau misalnya saya nggak perlu izin angkut, saya cuma bikin manual karena kita harus punya manual, ya cuma 1.270.000 aja gitu ya. Nah, kemudian ini yang berhubungan dengan barang-barang khusus ya, sekaligus ya, izin khusus untuk barang-barang tertentu. Tadi itu udah dapat izin angkut, tapi kalau punya barang-barang yang khusus atau barang-barang yang forbidden ya, ini lain lagi, harus tetap kasih tahu juga ya, harus tetap minta izin lagi, ada izin tambahannya gitu ya, izin khusus ini ya.
Nah, izin khusus untuk barang-barang yang forbidden. Kalau yang tadi yang normal, ya. Nah, ini yang izin khusus ini dalam kondisi kepentingan negara ya. Kemudian, nah ini faktor-faktor pertimbangannya infrastruktur, waktu perjalanan, kondisi keamanan, biaya, dan rute perjalanan. Dan barang berbahaya itu diatur untuk kepentingan medis, untuk pengembangan teknologi dan peningkatan keselamatan. Ini juga ada alasannya sesuai dengan yang ada di dalam pasal 11 ini. Nah, kemudian pasal 12 menjelaskan terkait dengan persyaratan kalau izin angkutnya itu apa aja. Hampir sama ini ya. A, B, C, D, E, F. Rekomendasi. Nah, ini rekomendasi dari instansi yang terkait ini yang ada hubungannya dengan kebutuhan barang tersebut. Ya, kemudian tambah dengan data tentang kelas barang yang mau diangkut apa itu, ya. Nah, ini tambahannya. Nah, ini biasanya untuk pesawat charter, ngangkut-ngangkut barang khusus, nah ini perlu izin khusus ya. Itu. Kemudian ini pengangkutan pesawat udara melintas, nah ini melintas juga, ini ada perlu izinnya ya. Kemudian, nah ini terutama kalau dia mengangkut tadi kelas 1, kecuali 1.4, mungkin itu enggak, kelas 6.2 nih. Ini karena 3 barang ini yang dianggap paling mengkhawatirkan ya. Kelas 6.2 dan kelas 7, ini karena kelas 7 kelas berat ya tentu saja ini. Kemudian, ini bagi operator pesawat yang tidak mengangkut barang berbahaya sebagai kargo, maka ini tetap harus punya manual ya. Jadi misalnya AirAsia belum punya biji, tapi harus punya manual nih. Manualnya harus memuat ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya, kebijakan ini. Nah, itu harus punya manual juga untuk kalau di audit sama mereka paling nggak buku manualnya ada gitu. Dan manualnya kalau memang bisa disahkan itu lebih bagus gitu ya. Cuma bayar 1.200.000 tadi ya. Kemudian ini kekurangannya diterbitkan ya. Ini permohonan kita lewatin aja ini. Nah, ini adalah kewajiban yang tadi. Ini sebetulnya responsibility udah ada di pelajaran IATA ya. Ini mengenai acceptance, kemudian storage, nah, termasuk menyediakan peralatan keselamatan ini ya. Melaporkan kalau ada hal-hal yang dianggap perlu ya, ini perlu nih. Tiap perubahan buku manual juga ini dilaporkan juga. Jadi kalau misalnya buku manualnya ada di update, itu nanti pengajuan update-nya harus dilakukan. Nggak tahu kalau update bayarnya berapa itu. Yang jelas mudah-mudahan tidak lebih mahal dari yang baru gitu. Kemudian ini. Nah ini akan ditinjau nih peralatan keselamatan, paling nggak di tempatnya Bapak Ibu bekerja harus ada pakaian pelindung tubuh, kacamata pelindung, sarung tangan, masker pelindung, sepatu pelindung. Ini ada 5 item, kemudian ada lagi apa ini pasal 22 ayat 1. Nah, kalau ini dalam kondisi normal, kalau kondisi darurat ya ini sama aja, tambah apa nih? Pakai sepatu tempat penampung tumpahan, spillage. Ini yang namanya emergency tool equipment ini. Jadi harus sediakan pasir lah apa segala macam itu atau tempat yang kalau ada tumpahan bisa diatasi. Kemudian alat pemadam portable ya, Firex ya. APAR itu, kemudian fasilitas pembilasan ya, tempat di mana kalau terjadi ini dibilas itu kayak shower ya, atau buat bilas mata atau cuci tangan gitu, paling enggak nih ya. Nah, kemudian ini checklist udah, MSDS, memastikan dimuat sesuai dengan ketentuan. Nah, sanksinya ini Pak, Bapak Ibu. Jadi ada sanksi administratif juga ini, KP 5.1 ya. Jadi pembekuan aja ya ini seperti ini ya. Tidak boleh 30 hari, tidak boleh ngangkut
barang berbahaya. Kalau nggak ngangkut barang berbahaya, diibuin gimana? Nggak ngangkut barang berbahaya. Nah, ini gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada presentasi, ya. Ini paparan, biasanya paparan pembukaan, ada company profile, kemudian ini biasanya saya gunakan untuk presentasi di bab 1, ya. Biasanya saya jelaskan. Jadi ini saya ambil dari checklist yang lama nih, checklist yang bentuknya Excel. Nah, ini checklist yang baru. Checklist yang baru cuma 4 sub. Ini checklist yang lama ini agak banyakan ya. Nah, ini contohnya nih, yang checklist yang lama nih. Jadi ada checklist yang dalam bentuk Excel, ada yang dalam bentuk yang lampiran itu. Ini yang chapter 2, koordinator barang berbahaya. Ya. Siapa orangnya? Ditulis di situ. Kemudian regulasi-regulasi yang berlaku terkait dengan penanganan barang berbahaya. Ini juga disebutkan di sini, termasuk policy lokalnya seperti apa. Nah, ini pesawat udara yang mengangkut kompartemennya seperti apa, dijelaskan pesawat-pesawatnya apa aja modelnya. Kemudian ada nggak batasan loading pada tiap tipe pesawat udara, untuk dangerous goods berapa, dry ice-nya berapa. Jadi ini biasanya umum ya. Dry ice itu tiap penerbangan biasanya beda-beda ininya, kebijakannya gitu. Kemudian ini transport index terhadap aktif material. Ini juga biasanya penerbangan punya indeks khusus juga, selain daripada tentu saja rujukannya yang ada tadi GR itu. Tapi mungkin mereka punya yang lebih strict, ya lebih baik gitu. Kemudian ini pendidikan dan pelatihan. Nah, siapa nih yang training ya? Training programnya udah ada belum ya? Lisensinya. Kemudian dokumentasi, siapa yang bertanggung jawab untuk menangani dokumentasi trainingnya. Kemudian chapter 6 untuk penumpang. Nah, ini berdasarkan tabel 23A tentu saja disebutkan ini. Di check-in apakah sudah komplit alatnya, ya. Informasi ada posternya yang mengingatkan apakah Anda bawa barang berbahaya apa enggak gitu. Nah, ini ya. Apakah juga ada prosedur bisa check-in sendiri, self check-in. Nah, ini juga disampaikan di situ. Karena saya lihat di terminal-terminal udah ada kok informasinya di tempat yang otomatis check-in-nya itu ada informasi jangan sampai membawa barang berbahaya, itu ada pasti. Kemudian kita masuk yang chapter 7, company material. Ini juga harus diperhatikan ya, karena ada hidden dangerous goods di company material ya. Nah, ini ada kasus yang memang beberapa penerbangan itu koordinasi antara engineer sama ground staff atau cargo staff ini harus baik. Apalagi terkait dengan company material yang ada dangerous goods-nya seperti engine segala macam ini ya. Nah, ini ada identitinya ya. Kemudian penerimaan. Di sini kalau penerimaan prosedurnya seperti apa? Nah, kalau ditolak nanti seperti apa ini? Jadi harus disiapkan prosedur penerimaan. Biasanya yang umum kalau penolakan itu dikasih tanda atau ada tempat khusus kalau barang ini memang belum berangkat, dipisahin, diisolasi mandiri lah kalau orang bilang gitu ya, supaya tidak kebawa kalau ceritanya gitu ya, tidak terbawa. Ship deck juga. Kemudian checklist juga dilihat nanti. Nah, penyimpanan dokumen, siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen tersebut? Berapa lama disimpan? Ya, biasanya berapa lama ya? Ada standarnya itu. Nggak bisa lama-lama juga, atau nggak boleh terlalu cepat juga. 2 tahun apa berapa, 6 bulan sampai 2 tahun ya. Nah, kemudian dokumentasi, pengawasan dokumentasi. Kemudian penanganan darurat, penyimpanan, segregasi. Nah, ini penanganan di darat, di gudangnya seperti apa? Ya, disebutkan apakah udah ada
prosedur pemisahan diginya. Tentu ini mestinya pakai tabel 93A ini ya, kalau IATA DGR nih. Nah, kemudian load planning, bagaimana perencanaan muatan, load plan-nya seperti apa, termasuk notoknya. Jadi dijelaskan bagaimana prosedur muat ke dalam pesawat dan mengamankan dangerous goods itu. Ya, ini contohnya detailnya seperti ini. Kemudian ada memuat dry ice seperti apa, radioaktif seperti apa, baterai lithium seperti apa, cryogenik, ini barang-barang yang agak kelas aneh-aneh ini ya. Nah, notok seperti apa, ya, siapa yang menandatangani, bagaimana didistribusikan, bagaimana menyimpan record notok ini. Pakai yang digital, elektronik, notok, apa yang manual gitu kan. Bagaimana penurunannya ini sekaligus, penurunan diginya. Kemudian yang ini adalah chapter 12 emergency prosedur. Ya, ini agak banyakkan sedikit nih. Ya. Paling enggak harus ada emergency response information ya. Bagaimana penanganan emergency response ya. Di perusahaan itu pasti ada ya. Kemudian ada DG occurrence report-nya ya. Nah, ini bagaimana penanganan misdeclare, undeclare, ya ini biasanya detail, mereka minta bagaimana cara meresponnya. Kalau ada accident DG harus seperti apa. Nah ini biasanya ini contoh di ground handling bagaimana emergency response chart. Ini tiap perusahaan pasti punya ini ya. Boleh macam-macam modelnya, yang penting ada nomor kontaknya di sini. Ya, ini juga akan diperiksa, dan ini biasanya harus ada di lokasi, di depan apa di belakang atau di gudang, di tempat-tempat strategis di mana diperlukan emergency response ini. Nah, saya rasa itu dulu sementara, nanti bisa berkembang. Saya nggak kelamaan ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Enggak, Pak Win. Ya, nanti bisa berkembang kalau mau tanya jawab. Silakan Bu Cut, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Pak Win pemaparannya. Baik, rekan-rekan All-Star, tadi kita dengarkan bersama pemaparan dari Pak Win Rizaldi. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan, mau diskusi yang mau ditanyakan oleh Pak Win Rizaldi, kami persilahkan. Ya, ini bisa di-chat juga kalau mau. Ya, kalau malu-malu boleh kalau di room malu-malu chat. raise hand. Ya, Pak Ahmad? Ya, mungkin ya, silakan Pak Ahmad. Biar mancing buat yang lain nanti. Ya, silakan Pak Ahmad. Mungkin secara umum aja Pak, terima kasih Pak udah dapat gambaran secara general, dan untuk bisa kita tahu juga Pak, kira-kira menurut pengalaman yang Bapak pernah assist dari proses fase-fase itu Pak 1/4, kita juga kan tadi ada sisi training yang juga mungkin akan butuh waktu Pak ya. Ini the whole process dari kita nol sampai nanti dapat itu, dan juga mengcover sisi trainingnya, dan juga mungkin beberapa fasilitas yang kita harus sediakan di departure station itu kira-kira berapa lama Pak ya secara rata-rata? Oh iya Pak. Baik Pak, saya langsung jawab ya, Bu Cut ya. Jadi kalau penerbangan asing biasanya kan mereka itu sangat-sangat ready ya. Kalau mereka mengajukan itu ada yang 2 minggu langsung kelar Pak. 2 minggu itu selesai. Waktu itu Royal Jordan, karena dia baru masuk, dia perlu cepat. Wah, dia langsung tancap gas, 2 minggu kelar. Terus kalau mereka ya rata-rata kalau penerbangan asing itu kan memang dia udah siap, bisa sekitar 1-2 bulan itu kalau yang udah ready mereka 1-2 bulan itu udah selesai biasanya. Nah, ada juga penerbangan asing yang terkendala dia di MOU regulated agent-nya bisa lebih dari 1 tahun, kayak kemarin siapa itu ya. Ya, ada penerbangan. Nah, kalau penerbangan yang memang istilahnya baru dalam persiapan, ya itu sambil jalan pelan-pelan, memang harus dipersiapkan dulu pelatihannya dulu, sebaiknya digit trainingnya dilengkapi personel-personel, atau kita kerjasama dengan ground handling yang udah punya personel yang memiliki license, sehingga itulah yang digunakan. Jadi sebetulnya bukan
hanya staf penerbangannya mungkin cuma 1, 2, 3 yang punya license, nanti sisanya itu yang ground handlingnya yang mengcover gitu kalau mau cepat. Jadi kalau biasanya kalau kita menunjuk ground handling pergudangan, nah mereka lebih fokus ke orang di gudang. Kalau di airline-nya sih dia cuma karena dianggap sebagai supervisor atau koordinator 1, 2, 3, 4, 5 aja gitu yang perlu gitu. Nah, kecuali kalau airline ini handle sendiri, nggak pakai ground handling, nggak pakai outsourcing. Nah dia harus memperbanyak license untuk staf yang langsung menangani. Begitu Pak Ahmad Sadikin. Gitu. Ya. Ada lain? Siapa nih? Ada lain rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Selamat malam Pak Win. Ya, silakan Pak Irwan. Di GTR Pak. Saya mau konfirmasi aja Pak, untuk di kita sendiri di ground operation itu sebetulnya sudah ada, tapi ini saya nggak tahu apakah ini berlaku atau tidak ya Pak ya. Ya. Jadi di kami itu sebetulnya ada training untuk DG yang para trainernya ini mereka sudah memiliki DG tipe A. Ya, ya. Di situ para partisipannya ini jatuhnya menjadi DG awareness Pak. Ya. Karena yang kita tidak mengeluarkan license, tapi kita mengeluarkannya dalam bentuk sertifikat. Apakah ini bisa menjadi salah satu Pak bahwa ini sudah memenuhi training requirement yang dibutuhkan, karena outputnya adalah DG awareness, walaupun para trainernya mereka memiliki DG tipe A Pak? Ya. DG awareness memang diperlukan untuk yang pemula ya Pak ya, istilahnya tetap itu akan jadi rujukan mereka yang mengaudit. Itu DG awareness untuk, kalau di kita itu dulu ground handling itu porternya dikasih DG awareness, tapi memang untuk yang nanti yang bagi yang menerima, menyimpan maupun yang memuat, itu misalnya Bapak punya staf ada 30, paling enggak di masing-masing bagian itu harus ada yang mewakili paling enggak 2 atau 3 dari masing-masing section itu sebagai ininya istilahnya lead-nya ya, istilahnya kalau ada apa-apa dia yang ditanyain sebagai yang menandatangani dia gitu. Jadi masing-masing bagian itu, jadi nggak harus langsung semuanya harus pakai tipe A, enggak, tapi ada yang kalau dia yang handle langsung itu paling tidak 2 atau 3, misalnya di acceptance tuh masing-masing shift ada 1 shift pagi, kalau dia shift-shiftan ya, pagi, siang, malam atau pagi, siang, ada paling nggak 1 yang punya ini. Jadi kalau ada apa-apa itu yang diajukan nanti buat pengajuan izin angkutnya itu mereka-mereka yang punya STKP. Memang sebaiknya rekomendasinya itu yang ada STKP-nya, tapi nggak harus semuanya. Yang kira-kira memang dia bisa mengcover semuanya, supervisornya atau asupnya gitu. Nah, sementara itunya awareness boleh sambil nanti diperbanyak pelan-pelan sampai semuanya benar-benar mumpuni lebih bagus gitu. Tapi sementara yang pokok-pokoknya itu mulai dari asup dan supervisornya. Menurut saya seperti itu hematnya ya, Pak Irwan ya. Ya, baik Pak. Kebetulan di kami juga ada beberapa saat ini ya, baru station manager station tertentu saja yang sudah memiliki DG tipe A Pak. Jadi mungkin depannya rencananya adalah minimal dalam satu station ini ada yang memiliki DJ tipe A dan selebihnya adalah menggunakan awareness. Mungkin begitu kali Pak ya? Iya, begitu. Jadi ya nggak harus semuanya gitu. Betul baik, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, ini saya lihat ada Pak Patria Bayu Haji. Selamat bergabung. Apa saya udah dari tadi nih? Mas Bayu? Fokus ya. Pak Bayu. Disariin dari tadi. Sorry. Saya baru lihat Bang. Baru diganti fotonya itu Pak Win. Oh, baru diganti. Wah, ini kalau saya jangan ditanya ya, takut saya kalau Pak Bayu yang nanya ini. Diam aja, gua nggak nanya. Iya, diem aja. Ngeri. Ini ada pertanyaan Pak Win dari Mbak Aster di room chat untuk flight crew DG license. Untuk carry DG Airline, license-nya apakah dapat diwakilkan oleh satu kru
misalnya si kaptennya aja, atau harus seluruh kru dalam flight tersebut? Gitu. Oh ya. Ini Baik. ada titipan pertanyaan juga, maaf Pak Win, sama juga ada titipan ke saya. Ya. Mirip-mirip sama Mbak Aster. Jadi kalau misalnya nanti kita DG Carrier melakukan permohonan itu, pengajuannya, apakah seluruh kru di Air Asia ini harus tipe A atau hanya awareness saja sudah cukup? Iya, iya. Ya, Mbak Aster ya, kurang lebih ya. Iya. Jadi ya itu tadi ada yang jawab Pak Baron Hussein. Ya memang kalau kru nggak perlu tipe A, tipe B. Kalau di IATA DGR dia kategori berapa ya? 7 apa 8 gitu. Kalau di perhubungan dia kalau nggak salah tipe F apa tipe apa. Jadi dia itu cuma 1 hari aja pelatihannya. Itu seperti awareness gitu. Jadi sertifikatnya pun ya jadi kalau dia STKP ada namanya tipe apa gitu dia ngeluarin. Cuma saya mesti cek lagi apa itu wajib apa enggak tipe F-nya itu. Yang jelas dia tidak 5 hari pelatihannya, mungkin cuma setengah hari gitu. Ada kok tipe-tipenya di peraturan itu tipe E atau tipe F gitu untuk kru. Nah kalau di IATA itu kalau nggak salah kategori 7 untuk kru itu apa namanya flight crew itu hitungannya awareness ya betul. Jadi very simple, kadang-kadang cuma setengah hari, 3/4 hari gitu ya, nggak full day lah gitu. Dan memang itu biasanya untuk tabel 23A dia utamakan di situ untuk pengenalannya gitu. Itu aja, nggak begitu. Cuma sebaiknya nanti konfirmasi lagi apakah perhubungan benar-benar concern dengan tipe F itu dikeluarkan. Yang jelas backup dulu dengan awareness di in-house juga nggak apa-apa gitu. Nah itu internal ya. Jadi itu juga lebih baik. Jadi sementara mungkin bilang lagi diurus, awareness itu udah mencukupi gitu ya. Asalkan nanti ada siapa trainernya apa itunya udah tipe A, nah itu udah masuk sih sebetulnya. Nggak masalah, sementara bisa di backup dengan itu menurut saya. Tapi nanti dikonfirmasi lagi sama tim DKPPU apakah cukup sertifikat lokal atau harus ambil STKP yang tipe E atau F-nya itu. Kalau nggak salah itu. Ya, baik Pak. Ya. Yang pasti DG koordinator ya yang harus ya Pak Win. Iya, DG koordinator harus bantu komunikasi deal gimana caranya. Jadi yang yang penting ada komunikasi yang baik dengan pihak perhubungan. Saya rasa itu bisa dilewatin pelan-pelan gitu ya. Yang penting kan kita mau comply gitu kan, gitu. Ya. Karena mungkin ada pertanyaan lagi karena kan IATA sudah menuju kepada CBTA, jadi ada beberapa perubahan-perubahan dalam training yang mungkin agak sedikit memudahkan gitu. Tapi apakah itu juga akan disesuaikan dengan apa yang rules and regulations yang ada di Indonesia? Itu mungkin yang mungkin saya tanyakan gitu. Kalau misalnya memang bisa katakanlah diwakilkan oleh salah satu koordinatornya di atas kan itu benar-benar cutting biaya buat sebuah airline untuk moving ke arah full carry DG gitu Pak. Iya. Nah, CBTA memang itu salah satunya untuk lebih baik ya. Tetapi tetap namanya kita tinggal di Indonesia, peraturan lokal ini yang malah jadi utama gitu. Jadi kalau misalnya kita punya license IATA DGR, itu nggak berlaku berlaku cuma harus dikonversi dulu ke STKP. Jadi nggak perlu training lagi, tapi ngurus konversinya ke perhubungan. Jadi kalau nanti dia akan keluarkan STKP, jadi nggak perlu training lagi nggak perlu, cukup ngurus konversinya. Cuma itu saya belum temukan contoh orang yang mengkonversi, cuma aturannya ada harus dikonversi ke STKP karena nanti yang dicek itu sama audit perhubungan STKP-nya bukan IATA sertifikatnya gitu. Ya IATA sertifikat oke, dia ngaku cuma dia minta konversi gitu. Baik Pak, siap. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Esther. Ini ada pertanyaan dari
Pak Baron di room chat, Pak Win. Ya. Bagaimana keadaan di lapangan, AFSEC bandara misalnya, yang suka menyita korek api, Pak. Ini kayaknya pengalaman pribadi Pak Baron nih. Padahal dalam IATA DGR itu permitted on person. Ya. Oke. Memang ada beberapa korek api yang memang dianggap itu kayak blue flame, ya nggak tahu ya, dia anggap itu kayak Zippo itu yang berbahaya apa gimana. Tapi sebetulnya kalau airline yang besar itu dia nggak begitu. Yang penting tadi dikantongin, betul, dikantongin itu. Tapi korek api yang seperti apa yang memang sering itu yang yang transparan itu ya, yang mungkin nggak ada itunya, dia punya absorben materi itu kalau jatuh bisa. Yang biasa nih kayaknya maksudnya Pak, bukan yang refill. Yang kacangan itu ya, yang kelihatan cairannya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia kayak Zippo yang agak mahalan tuh, dia kan ada absorbennya. Dia punya, kalau sekali putar ini kan belum terbakar, yang keduanya baru dia apinya keluar, itu yang nggak apa-apa. Jadi model yang nggak boleh itu contohnya yang tadi yang ada yang kelihatan cairannya, itu bahaya. Sebabnya itu kalau jatuh ke lantai itu meletup gitu. Kalau pecah ya, itu pengalaman saya. Jadi mungkin yang seperti itu yang nggak boleh. Kalau bagus, wah ini ada pengamannya Pak. Ini pemantiknya ini ada pengaman. Coba nih kita grade sekali nggak terbakar, kedua kali baru terbakar. Nah itu boleh kalau itu. Kalau perlu didemonstrasikan aman nih Pak, coba. Nah, tapi kalau yang itu tadi yang yang kayak kaca itu kalau dibanting gini kayak bisa kayak ini mercon bantingan itu langsung bisa meleduk. Nah, itu yang bahaya itu. Gitu. Nah, itu jenis-jenis yang bahaya. Jadi ada dua macam, ada yang aman, ada yang bahaya, yang mungkin bahaya yang sering saya lihat dimasukin ke dalam kotak itu yang polosan itu. Gitu ya Pak Baron ya. Gitu. Ya gimana Pak Baron? Suka disita juga sama iya mungkin bandara ya. Nah, ya apalagi kalau mau metal kan dia kan curiga metalnya kayak gimana. Oh ini korek ya. Mungkin dia mau koleksi kali. Tapi bilang ini kan ada pengamannya, nggak bisa langsung meleduk kalau orang bilang. Cuma ya memang begini. Ada penerbangan yang strict, kemudian dia melarang, itu kalau dia punya kebijakan lokal lebih strict daripada kebijakan internasional itu tidak masalah. Menurut dia akan lebih aman orang nggak bawa korek api. Dia punya kebijakan lokal seperti itu lebih baik. Kan lebih aman, lebih baik. Terus kita mau pertentangkan dengan kebijakan internasional itu kan punya standar. Kita boleh lebih strict, yang nggak boleh kita lebih luwes dari itu. Misalnya penerbangan larang, terus kita bawa aja nggak boleh, ya, gitu. Jadi kalau kita lebih strict, is okay lah, ya. Oh, kita mau nyaman, jangan sampai takutnya ini ada teroris main bakar-bakar apa kita, mungkin dia takut gitu, boleh gitu. Lebih strict, lebih aman, nanti beli korek api di sana aja di destination, mungkin gitu. Siap, Pak Win, terima kasih. Yang lucu kan ini yang nyita AFSEC bandara, Pak. Di SCP itu disita, yang kayak tadi Bapak bilang ya, kebanyakan korek yang bening itu, mereknya Cricket apa mereknya Tokai gitu. Tapi kalau SCP, terus dalam itu ada yang jualan rokok, ada minimarket, dia jualan korek yang sama gitu Pak. Jadi masalah konsistensi penyelenggara bandara kayaknya nih Pak. Iya. Ada sih Pak, tambahan Pak. Betul. Masih dikasih pencerahan itu ya, mungkin Pak Baron ya, kita masih bikin PKM di situ biar dia setuju Pak, biar gak sembarangan ini kita korek api. Iya. Ya memang begitulah ya. Kadang-kadang dulu aja malah air itu waktu Amerika lagi habis 9/11 air aja nggak boleh, aqua itu nggak boleh. Sekarang kan aqua udah boleh masuk dibawa. Aqua aja nggak boleh dibawa masuk, jadi suruh tinggalin di situ. Padahal lagi aus itu perlu aqua. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak Win, ada selanjutnya masih dari Pak Baron. Untuk oli mesin, baik oli mobil maupun motor yang ada di MSDS dari produsen oli, sebut saja misalnya Shell,
itu tidak masuk DG untuk angkutan laut dan udara, tapi mau dikirim pakai airline malah ditolak, alasannya itu DG. Kemudian pertanyaannya maksudnya apa nih Bang? Maksudnya gini, MSDS itu kan Material Safety Data Sheet itu juga sudah dia refer ke aturan DGR yang ada untuk angkutan udara dan laut. Dari produsennya sudah jelas tertera DG Classification Air Transport none, jadi tidak masuk kategori manapun. Tapi kalau kita mau ngirim via udara, dari agent itu biasanya ditolak. Oh ini DG Flammable, pesawat penumpang tidak boleh bawa. Jadi disamakan dengan mesin. Ini kan aneh Pak. Maksudnya MSDS dari produsen itu adalah sudah sesuai, sudah comply dengan aturan yang ada gitu. Tapi malah kebanyakan malah agent yang nolak gitu dengan alasan dianggap flammable liquid. Setahu saya kalau oli flammable artinya setiap kendaraan kita yang ada sekarang kita pakai ini begitu di start meledak semua Pak, karena isinya oli gitu. Nah ini seperti ini nih apakah memang masalah rekan-rekan kita di lapangan kurang banyak baca, kurang banyak piknik, atau mau cari gampang gitu, saya nggak paham nih Pak. Itu kalau ada perbedaan seperti di lapangan, gimana nih untuk kita yang orang training ini? Iya, memang oli itu bukan barang berbahaya Pak. Oli itu kan udah ada keterangannya di MSDS tadi bahwa dia non DG kan, ada kelihatan nggak keluar UN number-nya berapa, kelasnya nggak keluar kan. Kalau di MSDS, kalau memang dia bukan barang berbahaya, mestinya nggak ada masalah. Kalau mau diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa ini bukan barang berbahaya, kalau istilahnya supaya tidak jadi adu tarik debat kusir Pak, debat kusir mungkin. Saya berani nih pernyataan ini dia bukan barang berbahaya. Biasanya dulu kita begitu praktisnya, kalau kita takut, mungkin takut itu karena masih kurang baca tadi. Nih baca nih, saya bikin pernyataan atau dilihatin ini mana nih kalau dikasih contoh juga Pak. Ini MSDS yang ada DG-nya seperti ini kesimpulannya. Di bawah ada UN number-nya, ada kelasnya, ya. Nih begini. Ini nggak ada. Ini berarti bukan DG. Ini beda nih. Ini non DG, ini DG. Mungkin kasih lihat contoh MSDS yang ada DG-nya seperti ini. Kalau enggak nanti kamu tanya siapa gitu. Expert DG siapa gitu yang buat jadi rujukan apa ini, atau tanya kamu udah training DG belum, jangan belum training DG gitu. Jadi tanyain gitu Pak, kasih compare gitu. Jadi istilahnya kita juga educate mereka dengan baik-baik. Ini loh ya contohnya MSDS yang DG kayak gini, nih saya stabilo, nih kesimpulannya gini, ini yang non DG nggak ada nih. Terus kalau kamu kurang puas nih, saya bikin pernyataan ini non DG, tolong barang saya diangkut, jangan dipersulit. Gitu. Ya, gitu. Baik Pak Win, terima kasih. Terima kasih Pak Win. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi? Ada. Siapa ini, Mbak Dewi ya? Ya, ada pertanyaan dari Mbak Dewi. Mau tanya kalau instruktur DG-nya untuk awareness training, untuk katakanlah untuk crew member. Nah, instruktur DG-nya itu ada referensinya nggak Pak? Harus punya lisensi DG? Ada referensinya nggak gitu ya Mbak Dewi? Ya. Sebetulnya sih nggak harus se-strict itu ya. Kalau di buku IATA itu kalau dia memang punya kompetensi dan memang dia udah paling nggak ikut awareness sebelumnya, dia juga mungkin udah mengetahui awareness. Dia yang penting udah ikut training dulunya. Kemudian dia jadi bisa tahu bagaimana mengajarkan, dia punya pengalaman mengajar, itu lebih bagus. Jadi kalau kita buka IATA DGR itu ada kompetensinya di bagian belakang. Instruktur itu syaratnya harus seperti apa. Boleh saya buka sedikit ya di sini. Kalau tidak keberatan nih di section berapa ya, bentar ya. Section terkait instruktur itu ada di section paling belakang kalau tidak salah. Bukan ya? Appendix apa ya dia? Bentar. Appendix I kayaknya sekarang Pak. Ya, Appendix I ya. Nah, udah hafal tuh Appendix I ya. Pokoknya training itu ada di Appendix I, termasuk CBTA itu ya. Iya, termasuk itu Pak. Oh, di sini kok saya masih pegang.
appendix H ya. Ini. Sorry, saya belum share ya. Nah, ini dia. Kompetensi based training tadi yang CBTA yang ditanya itu ada ini, kemudian benefit, kemudian ini trainer. Nah, di sini disebutkan high kompetensi instructor also collect information about the effect. Oh, ini caranya ya, responsibility-nya dia. Syaratnya, sebentar, syaratnya itu pernah saya baca, cuma ya ini, loncat-loncat di mana itu ya. Ini bukan, bukan section 6 itu tadi bukan ya? Tadi perasaan tadi ada slide yang tentang pelatihan itu section 6 bukan itu ya? Section 6. Oh, itu kalau yang di manual, Bu. Di manual. Kalau kita kan ngomong berdasarkan apa namanya regulasinya, apa syarat menjadi, kalau nggak salah training itu juga ada di bab 2 kalau nggak salah. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya, boleh nanti kita lanjut untuk ini, saya nanti sampaikan ke Bu Cut syaratnya yang apa yang pasti dia udah punya menunjukkan bahwa dia perform ya. Kalau dia memang udah pernah mengikuti pelatihan, training of the trainer lah mungkin ya. Seperti itu mungkin dia bisa membawakan itu dengan baik. Itu jadi yang penting itu kan dia sampai message-nya gitu ya. Bagus lagi kalau dia memang udah punya license tipe F yang tadi langsung dari dari perhubungan, itu STKP itu lebih bagus, harus tipe A gitu. Nah, itu lebih mantep gitu. Kalau itu kan satu hari aja bisa lah gitu ya diurus ya. Nah, itu lebih mantep gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Untuk teman-teman maintenance mungkin atau dari teman-teman aviation security? Maintenance ada hubungannya dengan komet itu tadi ya, komponen material. Ya, ada pertanyaan? Aman kayaknya, Pak. Aman ya. Ini apa nih? Oh, Pak Faisal. Apakah di cabin kalau terbang bawa DJ harus emergency response kit? Ya. Maksudnya Pak Faisal bawa apa ini? Apakah di cabin kalau terbang bawa DG harus dilengkapi dengan peralatan emergency response kit? Seperti apa ini maksudnya, Pak Faisal? Malam Pak Win. Ya, malam. Silakan Pak Faisal. Dari cabin kru nih Pak. Ya. Ingin tanya kalau misalnya kita terbang bawa DG Pak, misalnya seandainya di bawa DG, apakah di sisi cabin itu perlu dilengkapi dengan equipment seperti khusus untuk menghandling Pak, istilahnya emergency response kit, atau hanya kita menggunakan equipment yang sudah tersedia aja Pak, seperti BCF atau PBI saja. Mohon penjelasan Pak, pencerahannya Pak. Ya, baik Pak Faisal. Makasih pertanyaannya. Jadi memang di pesawat kan udah ada juga dilengkapi dengan Firex ya. Saya rasa pesawat itu sudah melengkapi dengan emergency equipment, termasuk pengaman kalau terjadi kebakaran. Yang lebih tren sekarang itu adalah yang dikhawatirkan itu yang baterai lithium itu kan kalau terbakar udah siapin itu apa kayak baknya, cemplungin misalnya ada laptop yang terbakar, cemplungin di situ kan harus direndam itu. Kalau itu kan harus direndam. Kalau nggak direndam masih terbakar. Nah itu mungkin yang pertanyaannya seperti itu. Ada nggak siapin bak pengaman khusus untuk kalau terjadi elektronik yang berhubungan dengan baterai lithium itu? Nah itu harus dipersiapkan karena sekarang banyak orang bawa baterai lithium dan kadang-kadang ada yang bandel disuruh matiin apa namanya bukan matiin ya istilahnya nggak boleh ngecas. Nah takutnya dia ngecas atau memang ada power banknya yang dinyalakan pada saat di pesawat. Nah itu kan kalau dia nggak monitor bisa panas gitu. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah, yang penting itu alat-alat itu pengaman itu dipastikan memang ada di pesawat dan bisa mengatasi hal-hal yang tadi. Ya Pak Faisal ya. Yang jelas saya rasa kalau penerbangan itu dia udah mempertimbangkan item-item pengaman yang untuk mengamankan kalau terjadi insiden dalam pesawat. Begitu Pak.
Terima kasih Pak Win. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bang Faisal. Ya, jadi sedikit menambahkan nanti kalau suatu perusahaan nanti kita tergantung manualnya. Kalau misalnya lebih strict akan lebih bagus, ada emergency response kit seperti itu. Mohon izin Pak Win. Oh ya, monggo Pak Agus, silakan. Ya, mungkin saya tadi kurang nyimak barangkali ya. Tadi dijelaskan terkait approval yang diterbitkan oleh authority ya. Iya, iya. Ada bagian PNBP yang untuk approval manual saja, kemudian ada approval untuk penerbangan. Nah, untuk company yang tidak mengangkut DG itu tetap harus punya manual yang di-approve gitu Pak maksudnya ya? Iya, iya, iya. Itu tadi persyaratannya di pasal 12 apa ya? Ada. Jadi harus tetap punya manual Pak gitu. Oke. Kemudian kalau dia mengangkut DG maka prosesnya meningkat ya. Jadi di samping manual berarti harus ada proses assessment terhadap angkut DG. Betul. Izin angkut. Ya. Bagaimana dengan kalau comat? Company itu hanya mengangkut comat yang prosedurnya diatur tersendiri. Apakah prosesnya tersendiri atau berada di mana Pak? Disamakan DG atau gimana? Ya oke Pak. Tadi pertanyaan comat itu apakah DG apa enggak? Ya jadi dalam company material itu ada kandungan dangerous good-nya juga. Jadi perspektifnya itu bisa dua sisi Pak. Jadi kalau dianggap itu comatnya sering mengangkut DG dan memang itu perlu izin angkut. Sementara ini kan kalau comat itu ada yang dia secara ini dinyatakan sebagai kargo atau non kargo, maksudnya barang milik perusahaan atau dia menggunakan airway bill. Kalau dia menggunakan airway bill, ya itu kan dinyatakan sebagai kargo, ya seperti engine misalnya, kemudian diurus oleh pihak ketiga untuk pengirimannya menggunakan airway bill. Nah itu jadi sebagai dangerous good ya, kelas 9 kan. Nah itu ya sebaiknya harus ngurus izin angkut. Tapi kalau dia tidak menggunakan airway bill, memang itu dianggap sebagai bagian dari pesawat, spare part-nya pesawat masuk langsung ke situ, ya itu bisa perspektifnya dia non DG karena bagian dari pesawat harus diangkut gitu. Nah itu ya bagaimana penerbangan menjelaskan kepada pihak perhubungan kalau tanya ini comatnya gimana nih? Comatnya sebagai kargo apa enggak? Kalau sebagai dia bagian dari pesawat, sebagai spare part, ya enggak. Itu nanti masuk section berapa. Tapi kalau dia sebagai DG, diangkut sebagai ada airway bill di situ, kemudian nanti jadi temuan. Nah ini sebaiknya difikirkan bagaimana supaya kalau itu sering, apakah perlu mengurus izin angkutnya gitu. Karena khawatir itu dianggap udah mengangkut dangerous good meskipun company material. Itu company material ada yang sebagai DG juga, yang akhirnya keluar dia sebagai DG, ada tetap menjadi comat gitu kan. Kan sering kita lihat engine kelas 9 itu dikirim kan, yang ngurus siapa itu yang Garuda biasanya Garuda maintenance apa itu? Apa? IMF. Nah itu punyanya siapa itu diurus sama dia import apa ekspor pakai airway bill. Nah ini jadi DG jadinya. Gitu. Nah kalau dia nggak sebagai kargo, udah tolong dibawa aja ini pakai apa gitu dokumen yang non kargo ya mungkin dihitungnya mungkin bukan sebagai dangerous tapi bagian daripada company material, tapi tetap dihandle-nya sebagai DG sebetulnya secara internal gitu. Nah, tetap harus dihandle sebagai DG karena ada kejadian. Ya, jadi isinya sebetulnya adalah company material itu ada dua, hazardous sama non hazardous. Kalau kita bawa yang non hazardous, maka tidak ada masalah. Kalau misalnya kita bawa yang DG atau yang hazardous, maka jadi aturan. Baik, kayaknya sudah malam nih. Pertanyaan terakhir kita tutup deh. Dari Bapak Irlandi, Pak Win, butuh pencerahan terkait komet. Nah, udah nih, Bang Landi, apakah sudah tercerahkan? Maksudnya? Barusan dibahas. Ya. Itu hidden DG memang ada beberapa hidden DG ya. Gitu. Baiklah.
Kalau begitu rekan-rekan, mohon maaf kalau tidak bisa terakomodir pertanyaannya untuk malam hari ini. Semoga nanti insya Allah kalau ada waktu nanti kita bisa arrange kembali ya Pak Win ya. Ya, kita bisa silaturahmi lagi. Baik. Mungkin untuk yang lebih detail ya, apa namanya, bila ada pertanyaan juga bisa ke email atau saya akan ada di mana, di sosial media atau nanti bisa melalui Bucut sebagai ininya. Kita ada di grup apa namanya, Digi ini ya bisa saling bertukar dan ini mau langsung sekaligus konklusinya, Bu Cut. Oh iya, silakan Pak Win. Ya, jadi simpulannya pentingnya memang izin angkut itu dipertimbangkan dan kalau memang belum mengangkut Digi itu ada manual yang memang tadi disampaikan harus dipersiapkan sehingga penanganannya pun tetap baik ya. Jadi manual itu salah satu modal untuk penanganan barang meskipun tidak mengangkut barang berbahaya, tetapi kemungkinan barang-barang yang menyerupai atau mendekati dangerous goods itu ada di mana-mana, sehingga tetap harus punya apa namanya kontingensi atau planning, contingency planning untuk menangani barang-barang yang mendekati DG atau accepted quantity tadi ya, yang accepted quantity itu memang katakanlah tidak dihandle sebagai DG, tetapi itu tetap harus diperhatikan penumpang itu ya yang mengangkut DG. Nah, saya rasa itu semoga apa namanya apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Nah, nanti apa namanya bisa diambil yang baiknya ya sebagai masukan tadi. Ya, yang kurangnya saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada yang kurang. Kita juga sama-sama belajar ini ya, Ibu Fira. Baik. Ya. Terima kasih Pak Win. Sebelum kita akhiri rekan-rekan, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Pak Haris ada masukan mungkin Pak Haris? Oh ya Bapak Haris, silakan Bapak Haris. Ada yang disampaikan? Baik, Bu Cut, Pak Win, saya pikir cukup Pak Win. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik rekan-rekan, kalau misalnya memungkinkan bisa on kamera dipersilakan, yang tidak bisa juga tidak apa-apa, nanti kita crop saja fotonya masing-masing. Nanti ada pos survei, jangan lupa di share di grup ya, apa di mana Bu? Apa itu Pak? Pos survei. Oh iya, pos survei, minta tolong Jihan kali ya. Pertanyaannya sih sama dengan yang tadi, kalau tadi salah nggak apa-apa, yang ini harus benar. Setelah ikut pelatihan, apa sih pertanyaannya itu? Ya, minta tolong ya. Jihan untuk taruh di room chat ya Jihan, post survei. Ya. Semoga nanti kita sering-sering sosialisasi di Air Asia ya Pak Win. Iya Bu. Ya. Baik Bang Edwin, minta tolong kita foto bersama, bolehkah? Dipersilakan Bang Edwin. Ya. Oh udah ya, nggak dihitung 1, 2, 3 ya? Oh padahal udah ini action ya? Mau candid ya? Baiklah kalau begitu. Baik rekan-rekan, terima kasih sekali lagi kepada tim ITL Trisakti Jakarta telah menyelenggarakan sosialisasi ini. Pak Win Rizaldi, kemudian Pak Haris, kemudian dibantu oleh Jihan, terima kasih. Kemudian insya Allah nanti kita bisa silaturahmi kembali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan All Star yang telah mengikuti sosialisasi hari ini. Diharapkan kita dapat meningkatkan informasi kita dalam penyusunan SOP barang berbahaya atau dangerous good ini. Saya atas nama ITL Trisakti serta Air Asia, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari acara malam hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih ya Pak. Sampai ketemu nanti kalau ini saya main-main ke kantor nih Pak Ahmad. Silakan Pak. Saya sering kasih pelatihan di Aeropolis, nanti saya singgah di situ. Oh, boleh Pak. Boleh Pak. Silakan Pak. Nanti kasih kabar dulu Pak. Iya nanti saya calling sama Bu Cut nanti.
Boleh, silakan. Ya, Pak Win, main-main. Ya, pamit dulu ya. Kita banyak kasus-kasus jijik, Pak Win. Ya, kita buat di yang ini. Jadiin jurnal. Makasih, mari Bu. Makasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya.